karena kita butuh dukungan dari mereka untuk memperjuangkan ini ya. Ibu lihat ke sana, harapan Iya. Ibu bicarakan dari hati. Ya kalau saya bukan nggak niat mau bayar ya Pak ya. Walaupun saya nggak ada usaha, nggak tahu lah tahu dari dana atau dari siapa namanya rezeki ya Pak ya. Cuman kalau segitu yang seperti peraturan datang dari DP3KK, saya menyerah lah, nggak bisa termasuk teman-teman kita semua ya Pak Yon ya. Ya begitu. Jadi saya minta bagaimanalah kemurahan hati mereka terhadap kita gitu Pak Bu ya. Kalau masa bulanan, kalau dulu saya 200, sekarang berapa kira-kira yang bisa dinaikin gitu, jangan ya sana ambilin ya Pak ya, saya nggak mau. Terus sama sekali saya nggak punya rumah Bu, adanya nih, makanya kalau kata diusir dari sini saya. Tapi setelah datang peraturan seperti ini, saya nggak bisa deh Bu, saya nggak bisa, nggak tahu lagi kan nggak berapa lama Pak meninggal. Makan saya juga, Ibu nggak tahu ya, Ibu tak mustahil, mau tetangga itu. Anak saya nggak ada yang kerja Bu, nggak ada yang mentes kayak anak-anak orang, nggak ada Bu. Ini satu hari di kami aja saya punya teman orang Kebumen, saya ajak dia, kamu tolong dong Ibu sakit sama saya bilang gitu ya kan, biar kamu ikut nolong Ibu. Saya bilang itu aja, nggak ada lah Bu, saya nggak ini nggak. Ibu maunya apa sekarang? Ibu maunya Lihat minta tolong sama teman-teman Bu yang lagi tag, karena kita butuh dukungan dari mereka. Mana? Oh, baik ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Febri Huta Barat. Ya. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua bahwa kita ini memang meninjau semua kinerja yang kinerja BLU lah, khususnya itu, karena sebetulnya ini kan sifat kewenangannya BLU nih, PPK Kemayoran, sehingga kami meninjau dari arah itu. Dan kemudian PMK 105 ini sebetulnya belum dibicarakan dan disosialisasikan oleh PPKK terlebih dahulu sebelum ini menjadi usulan ke Kementerian Keuangan. Tapi kemudian terbit itu, dan kemudian ini menjadi distorsi lah di penghuni rumah susun. Nah, bagi PPKK sendiri, karena sifat dan kewenangannya itu BLU, harusnya memang sekali lagi melayani ya. Untung boleh, nggak untung juga nggak jadi persoalan. Itu sifat kewenangan BLU. Kemudian kalau kita cek dari situasi hunian, gini, PPKK itu memiliki unit juga di dalam pengelolaan PPRS. Nah, ini ada PPRS. Nah, yang jadi pertanyaan, apa kontribusi PPKK terhadap PPRS? Ketika PPRS memperpanjang HGB-nya, hak guna bangunannya. Ini dalam satu kesatuan pertelaan rumah susun. Harusnya PPKK juga punya andil, tanggung jawab, kewajiban terhadap kontribusi-kontribusi mengenai peningkatan hak status hak guna bangunan. Itu satu. Kedua, ini kalau kita lihat dianalogikan sebagai sandangnya PPKK. Misalnya, kita akan melihat ke arah rumah susun Dakota. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bahtiar.
bahwa awalnya itu gorong-gorong. Oke, sekarang sudah terbangun oleh warga dan kemudian ditempati. Selama kurun waktu sekian tahun hingga hari ini, kami juga mempertanyakan apa peran PPKK yang sudah menyewakan lokasi tersebut. Misalnya contoh untuk perbaikan, ya, untuk rekondisi atau ya semacam meningkatkan pelayanan fasilitasnya terhadap tenant. Ini juga tidak ada kerusakan, kekurangan fasilitas. Itu yang menambahkan dan memperbaiki adalah warga sendiri. Nah, di sini kan terkait hak dan kewajiban. Nah, terkait hak dan kewajiban itu memang harusnya interaksinya dua arah. Hak dan kewajibannya PPKK itu harusnya dilaksanakan, begitu juga pengguna lantai dasar. Tadi sudah disampaikan juga, pengguna lantai dasar bukan tidak mau membayar, tapi prinsip-prinsip keadilan, ya, prinsip-prinsip humanisme lah, kemanusiaan itu juga harus ditegakkan. Tidaklah kemudian tadi yang disampaikan analoginya oleh Pak Tarunaji adalah jangan seperti ini dah, bahwa kita dianggap anak jajahan, inlander lah, bahwa kita ini praktek-praktek liberalisme, praktek-praktek kapitalisme ini dilakukan hari ini terhadap pengguna lantai dasar. Ini juga tidak proper lah, tidak pantas. Saya kira itu. Nah, pesan kami di sini, mari kalau memang ini mau selesai, mari kita duduk bersama, diskusikan ini, artinya dengan azas equality, azas kesetaraan. Itu. Karena apa? Dalam pasal 11 ayat berapa itu juga dia. Jadi ayat 3 itu juga mengandung hermeneutik atau tafsir, ya, kesetaraan. Jadi dibicarakan dulu. Maka ketika itu sepakat, maka itu akan dilakukan perjanjian melalui itu. Bahwa kemudian ada tafsir dari ayat-ayat lain, itu friksi jadinya. Kami ke sana. Oke, itu khusus di PMK 105. Tapi kalau kita meninjau secara harafiah, apa itu tugas, peran, dan sifat kewenangannya BLU, jelas ini menyimpang dari tujuan BLU. Sekali lagi, ini menyimpang dari tujuan BLU. Maka Kementerian Keuangan dalam hal ini yang menerbitkan PMK juga tolong itu direvisi dan ditinjau ulang. Kemudian Setnek, ini kan counterpartnya Setnek, itu juga tolong ditinjau kinerja counterpartnya Setnek, dalam hal ini PPKK, gitu ya, counterpartnya Setnek. Ini juga ditinjau, apakah ini memang di luar ketentuan atau di luar kendali atau bagaimana? Ini harusnya memang harus ditinjau. Jangan kemudian ujung-ujungnya kita friksi antara publik dengan penyelenggara negara. Dalam hal ini lembaga-lembaga yang mestinya hadir untuk kepentingan rakyat. Ini kan BLU ini kan sifatnya misi, lembaga penugasan. Ya. Jadi jangan kemudian negara terkesan tidak hadir sekarang ini melalui lembaga penugasan ini untuk publik. Saya kira demikian, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Dari sini saya juga nggak tahu kemana, anak saya juga nggak ada yang mampu, masih kontrak semuanya. Saya sendiri kalau Usia berapa? 80. 80 tahun. Ya, Bu Lubis adalah penghuni lantai dasar usia 80 tahun, anaknya tidak bekerja, suaminya sudah meninggal. Tapi kita dengar sama-sama bahwa dia punya komitmen untuk membayar. Bukan tidak mau membayar, tapi mau membayar. Tapi di sini kita lihat dulu, kemampuan orang itu kan semua berbeda-beda. Iya, Ya. Dan kita juga harus pahami bahwa adanya rumah susun Kemayoran ini punya historis yang melatar belakanginya gitu. Iya. Walaupun cuman beda sekian meter dengan apartemen, tolonglah lihat lagi, ini adalah
realita kehidupan di rumah susun Kemayoran tadi Dakota sekarang. Bapak? Dengan usaha yang sudah nggak ada seperti ini, begitu. Ya, kami mohon semua dukungannya, support. Kita butuh dukungan dari mereka untuk memperjuangkan ini ya. Ibu lihat ke sana, harapan ibu bicarakan dari hati. Ya kalau saya bukan nggak niat mau bayar ya Pak ya. Walaupun saya nggak ada usaha, nggak tahu lah tahu dari anak atau dari siapa namanya rezeki ya Pak ya. Cuman kalau segitu yang seperti peraturan datang dari DP3KK, saya menyerah lah, nggak bisa termasuk teman-teman kita semua ya Pak Yon ya. Ya begitu. Jadi saya minta bagaimanalah kemurahan hati mereka terhadap kita gitu. Kalau bahasa bulanan, kalau dulu saya 200, sekarang berapa kira-kira yang bisa dinaikin gitu, jangan ya sana ambilin ya Pak ya, saya nggak terus sama sekali saya nggak punya rumah Bu, adanya nih, makanya kalau kata diusir dari sini saya